Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 2036 sampai tahun 2038. Tuan Li, apakah yang lebih tua benar-benar dikendalikan oleh binatang buas? Sang Yibo datang, wajahnya bersinar. Jericho Li meliriknya, tidak bisakah matamu melihat? Apakah dia akan menipu dirinya sendiri ketika dia seperti ini? Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini. Orang-orang dengan penglihatan yang baik dapat memahami situasi saat ini, tetapi orang-orang ini masih memiliki mentalitas kebetulan di dalam hatinya. Bukankah menurut mereka itu hanya ilusi? Tapi, itu adalah tetua terhormat mereka yang tinggal bersama siang dan malam. Saya khawatir saya tidak bisa menerima perubahan orang yang sering saya temui. Jericho Li tidak peduli dengan pikiran mereka. Dia telah dikendalikan oleh binatang buas itu sekarang. Tujuan terbaiknya adalah membunuh binatang buas itu, dan dia masih bisa bertahan dalam kesadarannya sendiri. Tapi menurutku itu tidak mungkin. Karena binatang buas itu telah mengendalikannya, dia pasti punya telah lama menghapus kesadaran aslinya. Sekarang dia hanyalah boneka yang berada di bawah kendali murni. Bagaimanapun, hewan buas bukanlah manusia. Ini. Wajah orang-orang itu bahkan lebih buruk lagi. Semuanya sudah terjadi. Sekarang lebih baik mereka memanfaatkannya, kata Jericho Li lirih. Yang lebih tua sendiri adalah Master Jiwa, dan binatang buas itu juga iblis. Saya khawatir sulit untuk menghadapinya. Sang Yibo lebih khawatir. Kekuatan Zhuangxi yang cukup kuat. Sekarang ada binatang buas lainnya. Bagaimana kita bisa bertarung? Tidak perlu berkelahi. Tidak terlalu buruk, kata Jericho Li tanpa panik. Bagaimanapun juga, hewan buas bukanlah manusia. Pemikiran mereka berbeda dengan manusia. Sekalipun mereka mengendalikan manusia, mereka mungkin tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan manusia. Jadi bukan berarti tidak ada peluang menang sama sekali, hanya saja peluang menangnya relatif kecil. Namun, hal ini tidak meyakinkan Yang Sinan dan yang lainnya. Tidak peduli seberapa bagusnya, ia juga merupakan master jiwa. Bahkan jika ia tidak dapat memberikan permainan penuh dengan kekuatan penuhnya, selama ia dapat memberikan setengah permainan, ia bukanlah seorang guru roh yang dapat bersaing. Tidak baik terus seperti ini. Yang Sinan sangat khawatir. Jericho Li meliriknya, mereka semua mengatakan bahwa dia tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Selain itu, apakah kamu tidak mengagumi senyuman itu? Mengapa kamu tidak percaya pada orang lain saat ini? Menghormati dan menyanjung Gan Xiao, tapi sekarang mereka tidak menyanjung. Yang Sinan tersenyum masam, itu tadi, sekarang adalah sekarang. Itu tergantung pada apakah orang-orang ini dapat berguna. Jika semuanya menyia-nyiakan kayu bakar, tidak ada gunanya. Jericho Li tidak menyangka orang-orang ini akan banyak berguna. Yang paling penting adalah orang-orang ini satu persatu egois. Kalaupun mereka melakukannya bersama-sama, mereka mungkin tidak bisa menunjukkan keahlian mereka yang sebenarnya. Mereka pasti akan waspada terhadap orang lain. Ada perbedaan mendasar antara orang-orang ini dan orang-orang Yuxiang, yaitu situasi keseluruhan mereka selalu berbeda. Terus terang, polanya terlalu rendah dan penglihatannya sempit. Dengan analisismu, aku merasa lebih buruk, desah Yang Sinan. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini mungkin tidak benar-benar bersatu melawan musuh. Jericho Li mengangkat bahu. Ide setiap orang berbeda-beda. Dia tidak bisa mengorbankan dirinya dengan mencubit leher orang lain, bukan? Di sini, pertarungan antara Zhuangxiang dan Qi Zixiang dan Gan Xiao telah mencapai tahap yang sangat panas. Gan Xiao memang layak masuk dalam 20 ahli teratas dalam daftar Disa. Qi Zixiang tidak lemah. Meski kekuatan bertarungnya lebih lemah dari Gan Xiao, dia jauh lebih baik dari Yu Ziyang. Mereka berada di kam yang sama. Mereka tidak menyembunyikan rahasia mereka. Mereka benar-benar bertengkar dengan Zhuangxiang. Kedua orang ini benar-benar tangguh. Meskipun Zhuangxiang mampu unggul dengan penindasan terhadap kultivasi, premisnya adalah hanya ada dua orang di sisi lain. Jika semua orang yang menonton pertunjukan di sebelahnya ikut berperang, saya khawatir dia akan benar-benar dirugikan. Ya. Meskipun pencapaian orang tua itu lebih tinggi dari kita, dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dan tampaknya takut pada orang-orang di dekatnya. Itu kabar baik bagi kita. Gan Xiao juga memperhatikan perbedaannya. Qi Zixiang mengangguk diam-diam, dan mereka mempunyai keunggulan dalam jumlah orang, jadi ini juga merupakan kunci dari kemampuan mereka untuk membalikkan perang. Setelah beberapa waktu pertempuran, mereka masih belum bisa mengunyah tulang kerasnya. Sial.
Apakah orang-orang ini selalu pergi ke teater seperti ini? Ji Zixiang marah. Gan tertawa dingin dan bersenandung, berkik dan kerang bertarung demi keuntungan. Apakah Anda mengharapkan mereka melakukannya dengan tulus? Kalaupun kamu melakukannya, aku khawatir itu tidak baik. Sebagai pria yang berbahaya dan licik, dia tidak tahu apa-apa lagi tentang jenisnya sendiri. Orang-orang ini tidak dapat saling membantu di saat kritis. Sebaliknya, mereka hanya membocorkan informasi ketika mereka ingin menang. Daripada menggantungkan harapan pada diri mereka sendiri. Pada mereka, lebih baik selesaikan sendiri. Namun, jika kita terus bertarung seperti ini, kita pasti akan terluka, yang akan membuat mereka memanfaatkannya. Ji Zixiang merasa usahanya terlalu sia-sia. Gan Xiao memiliki gagasan yang sama. Matanya berbinar dan dia mengambil keputusan cepat berhenti. Begitu suara itu turun, mereka segera mundur dan menjaga jarak. Dia layak menjadi tetua agung dari kuil psikis Tao. Kekuatannya sungguh luar biasa. Kami mengaguminya. Wajah Gan Xiao tidak yakin, dan matanya dingin. Kamu juga baik. Zhuang Xiang tertawa dingin. Gan Xiao berpikir sejenak, lalu dia mendapat ide. Dia memikirkan ide yang sangat berbahaya. Dan jika orang lain ikut berperang, itu akan sangat buruk bagimu. Zhuang Xiang juga sangat jelas tentang hal ini. Dia masih, lalu kenapa? Haha, kami tidak ingin melihat orang lain mendapatkan keuntungan. Lagi pula, kami di sini untuk giok pemecah jiwa Tianqing. Lebih baik berhenti dan berdamai sekarang. Kami telah membagi batu giok itu, dan kami akan memberimu beberapa manfaat, agar semua orang bahagia. Saran Gan sambil tersenyum. Begitu usulan itu diajukan, langsung mendapat persetujuan banyak orang. Bagus. Usulan ini sangat aku setujui. Seharusnya seperti ini. Pertarungan macam apa yang akan merusak keharmonisan? Tidak indah bagi kita untuk mendapatkan batu giok pemecah jiwa Tianqing dan kuil Tao Tongling untuk mendapatkan bahan-bahan alami dan harta lokal, dan untuk menukar apa yang kita butuhkan dengan apa yang kita butuhkan. Di awal dalam kompetisi, kami kalah dari Wen Tiren, jadi kami tidak yakin. Setelah itu, Yang Xiong membuat keributan dan mengambil inisiatif lagi. Mereka juga mengusulkan untuk membagi batu giok pemecah jiwa Tianqing. Sekarang usulannya masih sama, dan mereka semua memiliki perhitungan yang sama. Selama Anda mendapatkan manfaatnya, Anda tidak perlu membayar banyak, apapun yang terjadi. Anda lihat, orang-orang besar setuju. Gan Xiao sangat bangga. Saat ini, Yang Xiong dan yang lain juga berdiri di belakangnya dan memaksa satu sama lain untuk tunduk. Mata Zhuang Xiang berbinar, dan dia sepertinya memikirkan betapa besar manfaat yang bisa didapat dari lamaran ini. Yang Sinan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, orang-orang ini benar-benar sombong cukup. Bab 2037. Ya. Sayang sekali Sang Yibo tidak bisa menahan cibiran. Tetua dari gerbang luar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di dunia ini, tinju besar adalah kebenaran yang sulit. Siapa peduli apa yang tidak tahu malu. Yang ini, Yang Xiong dan yang lainnya juga mulai berbicara pada diri mereka sendiri tentang berbagi rampasan. Kami keluarga domba, setidaknya ambil 3 potong. Yang Xiong segera bergegas untuk berbicara. Hal ini membuat beberapa orang merasa sangat tidak nyaman, tetapi keluarga domba memiliki karir yang hebat, dan ada yang seperti itu harta karun seperti Ding Zuzu. Hanya sedikit orang yang berani menyinggung perasaannya. Saya Jens, setidaknya $4. Zhan Daolong menunjukkan gadingnya saat ini, saya perlu memberi Tuan Qi dan Tuan Gan setidaknya 1 potong, jadi 4 potong tidak terlalu banyak. Dikatakan bahwa totalnya hanya ada selusin keping batu giok. Terlalu banyak baginya untuk mengambil 4 keping sekaligus. Tapi siapa yang membiarkan Gan Xiao berdiri di sisinya? Bahkan jika orang-orang kesal, mereka punya tidak ada pilihan selain menerimanya. Segera seluruh anggota keluarga dibagi menjadi setidaknya 1 bagian. Meskipun hanya ada 1 bagian, nilai giok Tianqing Duanhun ada di sana, yang layak untuk dibanggakan. Elder, kita semua sudah berdiskusi. Bagaimana menurut Anda? Gan Xiao melihat ke arah Zhuang Xiang saat ini. Mata Zhuang Xiang berbinar, lalu berkata dengan suara dingin, ya. Bagikan saja sesuai dengan apa yang kamu katakan, tetapi kamu tidak punya cukup barang. Setidaknya kamu harus punya pil atau sumber daya alam. Setidaknya aku bisa menggunakannya mereka. Mudah diucapkan. Mereka setuju tanpa memikirkannya. Setelah itu, Zhuang Xiang menatap Jericho Li dengan dingin, dan bocah ini, dia jahat padaku. Aku akan menyiksanya dengan baik.
Ketika mereka mendengar ini, mereka semua melemparkan Schadenfreude ke Jericho Lee, dan menjadi sasaran seorang master jiwa. Bocah ini sungguh tidak beruntung. Hei, anak ini tidak ada hubungannya dengan kita. Yang lebih tua bisa melakukan apapun yang dia mau. Senyum manis mata Manik berubah, cahaya dingin berkelap-kelip. Ya, lebih baik bunuh dia sekarang. Batu giok pemecah jiwa Tianxing ada di tangannya. Saya yakin dia tidak bisa dilepaskan. Orang-orang baru ingat bahwa Jericho Lee telah mengambil barang-barang ketika dia baru saja berdagang sekarang. Orang-orang ini bertindak terlalu jauh. Wajah Sang Yibo muram. Bagaimana yang lebih tua bisa menjadi seperti ini? Sangat tidak mungkin bagi orang yang lebih tua untuk melakukan perilaku yang begitu kasar. Yang Sinan juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini masalah besar, kamu takut tidak bisa pergi. Pergi. Mengapa saya pergi? Lee. Ivan menggeliat dengan malas, dengan wajah santai dan santai, bisakah barang-barang ini membuatku takut? Itu terlalu tinggi bagi mereka. Yang Sinan Azeng, dia ini tidak senang. Tapi dengan begitu banyak orang, apa yang bisa dia lakukan sendiri? Jericho Lee melirik kerumunan dan menulis, siapa yang memberimu keberanian untuk membagikan barang-barangku? Apakah Liang Xiaoru memberimu keberanian? Begitu kata-kata itu keluar, suasana hening sejenak, dan saat berikutnya semua orang mulai untuk mencibir. Nak, apakah kamu sudah gila? Kami perlu bertanya apa yang Anda maksud dengan pembagian manfaat. Yang harus Anda lakukan hanyalah menyerahkannya. Anda berbaik hati menyelamatkan hidup Anda. Ya. Hanya karena Anda tidak memenuhi syarat untuk berdiskusi dengan kami. Di mata mereka, Jericho Lee hanyalah serangga. Bagaimana jika dia adalah ahli formasi? Seorang Master Arai tidak berarti dia kuat dalam seni bela diri. Pada kesempatan kali ini kita lihat saja siapa yang punya kepalan tangan besar. Di pihak mereka, ada Gan Xiao, 20 teratas dalam daftar Disa, dan Zhuang Xiang, yang baru saja bergabung dengan kam mereka. Anda tahu, Zhuang Xiang adalah seorang master jiwa, dan dia juga memiliki peringkat di daftar Tiangang. Meski hanya berada di peringkat ke-30, ia juga luar biasa. Jie, nak. Aku tahu kamu sangat tidak yakin, tetapi dunia ini sangat kejam, orang yang lemah tidak punya hak untuk berbicara. Ingatlah untuk berlatih dengan baik ketika kamu bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya. Yang Xiong sinis dan jelas tidak, jangan pedulikan Jericho Lee. Mereka sudah membagi kepentingan masing-masing. Mereka semua adalah orang-orang yang memakai celana panjang. Bahkan jika mereka merugikan kepentingan Jericho Lee, apa? Mereka hanya mendapatkan keuntungannya sendiri. Jika Anda tidak melakukannya demi dirimu sendiri, surga akan menghancurkan bumi. Alas Ji Yunping, pemilik keluarga Ji, menghela nafas. Dia adalah satu-satunya yang tidak mendukung pihak lain dan tetap netral sepanjang waktu. Tuan Li, sebaiknya Anda mengambil semuanya, mungkin Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Saya akan menjaga perbukitan hijau, dan saya tidak akan khawatir tentang kayu bakar. Haha, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Nak. Kamu telah mengungkap wajah sebenarnya dari kursi ini. Aku yakin aku akan menemukanmu untuk melunasi rekening ini. Hari ini kamu pasti akan mati, tetapi jika kamu dengan patuh tunduk dan berlutut memohon belas kasihan, mungkin aku bisa mengampuni hidupmu. Wajah Zhuang Xiang penuh dengan cibiran dan ekspresi muram. Jericho Lee tidak tergerak, kata-katamu seperti ini, atau anggap saja menipu anak itu. Yah. Masih mati, mulut bebeknya keras. Pemilik keluarga musim gugur berteriak, serahkan semuanya segera, atau kami akan membunuhmu sekarang. Mereka semua menatapnya dan memandang Yu Xiang dan yang lainnya dengan tidak ramah. Sayangnya, kekuatan keempatnya kuat, tapi di hadapan ahli seperti Gan Xiao dan Zhuang Xiang, itu bukan apa-apa. Terlebih lagi, kalian berempat Zi yang masih memiliki senjata roh di tangan mereka. Mereka pasti akan membunuh orang dan mengambil senjata roh. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tertawa, saya sangat percaya diri. Jika Anda sangat menginginkan giok pemecah jiwa Tianxing, Anda dapat datang dan mengambilnya, saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Ji Yunping menghela nafas, Tuan Lee, sebaiknya kamu tidak bermusuhan dengan mereka. Menurutnya, Jericho Lee tidak bisa melawan begitu banyak orang sendirian. Kedua tinjunya sulit dilawan dengan 4 tangan. Terlebih lagi, Zhuang Xiang dan Gan Xiao adalah dua kengerian di kam lain. Jericho Lee kembali menatapnya, apakah ada pria bernama Jiji di keluargamu? Ya, Tuan Lee mengenalnya. Ji Yunping tercengang. Ya, Jericho Lee mengangguk, kesan yang dia tinggalkan padaku baik-baik saja.
Anda tidak ikut dengan mereka. Saya tidak salah. Posisi keluarga Silao adalah milikmu di masa depan. Ji Yunping terdiam beberapa saat. Baiklah, mundur saja dan lihat, kata Jericho lirih. Ji Yunping tidak bereaksi sesaat, lalu dia tidak bisa menahan tawa getir. Apakah Tuan Li gila? Saat dia hendak berbicara, Wen Tiren menepuk pundaknya, lihat saja baik-baik. Tuan Li akan memberitahu orang-orang ini betapa kerasnya mereka menendang. Haha, orang seharusnya memiliki pengetahuan diri, tetapi terlalu banyak orang di dunia ini yang tidak memiliki pengetahuan diri. Wajah pengembara itu penuh dengan sarkasme. Dia menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Aduh. Ji Yunping, saya ingin mengucapkan selamat sebelumnya. Kali ini, saya tidak hanya bisa menyelesaikan musuh yang mematikan, tapi juga menjadi anggota keluarga Silao. Bab 2038. Jangan perhatikan kebisingan mereka nanti, dan tonton pertunjukannya dengan baik, kata Leng Borong sambil menggambar bangku kecil dengan wajah santai. Pemandangan seperti itu, melihat Yang Xiong dan yang lainnya marah. Namun tentu saja mereka tidak menganggap perkataan Yu Xiang dan yang lainnya itu benar, mereka hanya menganggap dirinya sombong. Pada saat ini, saya berani menjadi begitu sombong. Sepertinya jika saya tidak membersihkannya, saya tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Mata Gan Xiao berbinar dengan cahaya dingin yang berbahaya, siapa yang akan kamu naiki dan menjatuhkan orang-orang? Sebagai orang terkuat selain Zhuang Xiang, dia sepertinya menganggap dirinya sebagai orang yang memberi perintah. Orang-orang saling memandang, dan kemudian Qiu Feng, pemilik keluarga Qiu, dengan sukarela berdiri, biarkan aku datang. Terima kasih, Tuan Qiu. Gan tersenyum dan melambai. Qiu Feng melangkah maju dan menatap Jericho Li dengan dingin. Dia tampak menghina, nak, serahkan semua batu giok jiwa Tianqing yang rusak sekaligus. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Jericho Li tenang. Aku tidak tahu apa yang bagus. Kalau begitu aku akan mematahkan kakimu dan memaksamu menyerahkan sesuatu. Dia mengangkat tangannya dan menepuk cetakan tangan yang besar. Jejak tangan besar itu dipenuhi dengan rasa dingin dan menggetarkan jiwa. Itu tangan dingin keluarga musim gugur. Gerakan ini menyerang sumsum tulang dengan dingin, sekali bergerak, racun dingin setidaknya 10 tahun, cukup untuk membuat seseorang menjadi tidak berguna. Tidak masalah jika itu dibekukan menjadi patung es. Banyak ahli di atas level Tianxi terkejut dengan tindakan Qiu Feng. Di belakang Ji Yunping juga menunjukkan warna bermartabat, musim gugur ini bagian depan tulang tangan dingin, dingin lebih sombong. Yah, memang benar ada cara untuk melakukannya, Yu Xiang harus mengakuinya. Qiu Feng sangat kuat. Nak, izinkan aku memberimu pelajaran. Tulang tangan dingin Autumn Feng langsung menamparkan masa lalu, langsung berdampak keras pada tubuh Jericho Li. Namun, Jericho Li berdiri di sana, dengan wajah santai. Dia tidak bermaksud menghindar sama sekali. Awalnya orang mengira dia gila, tapi saat berikutnya, banyak orang yang membuka mata. Sulit menahan dingin, dan tangannya masih utuh. Bagaimana dia membawanya ke bawah? Tuan dari keluarga musim gugur tidak menganggapnya serius. Benarkan. Mereka sangat terkejut hingga suara keraguan itu membuat wajah tua Qiu Feng sedikit gelisah. Dia bersenandung dengan marah, anak baik. Aku meremehkanmu. Kalau begitu, beri aku gerakan lagi. Udara yang sangat padat dan dingin di sekitar sidik jari besar muncul, menarik seruan penonton. Tapi Jericho Li hanya melihatnya sekilas dan menggelengkan kepalanya, saya pikir kamu punya banyak trik, tapi hanya itu. Dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah bolak-balik, lalu nyala api muncul dan langsung melahap Qiu Feng. Sambil menangis sedih, sidik jari besar itu langsung menguap menjadi ketiadaan, dan Qiu Feng sendiri langsung terbakar menjadi ketiadaan. Semuanya dilakukan dalam 2 tarikan napas. Saat semua orang kembali, Qiu Feng sudah menghilang. Gan Xiao, Zhuang Xiang, Qi Zixiang dan murid-murid lainnya tiba-tiba berkontraksi, dan segera berseru, api aura. Tidak. Api aura tidak bisa memiliki kekuatan seperti itu. Pasti ada nyala api yang lebih kuat yang tersembunyi di dalam dirinya. Penglihatan 3 orang sangat tinggi, tiba-tiba melihat melalui momen itu, Jericho Li menggunakan nyala api yang sangat mengerikan, akan membakar Qiu Feng menjadi ketiadaan. Tuan. Anak seorang jalang, beraninya kamu mempermainkan. Nak, ambil nyawamu. Begitu Qiu Feng meninggal, dia langsung membiarkan anggota keluarga Qiu yang lain meledakkan panci. Mereka marah dan bergegas. Namun, Jericho Li adalah tidak bergerak. Dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan beberapa api melesat, langsung melahapnya.
Namun dalam sekejap mata, lebih dari 10 orang terbakar habis. Tenang. Keheningan pemandangan. Awalnya, Qiu Feng terbakar sampai mati, dan mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi sekarang, mereka dengan jelas melihat bahwa nyala api aneh yang muncul di kaki Jericho Lee dengan mudah membakar semua orang sampai mati, dan bahkan tidak meninggalkan residu. Sebagian besar keterampilan yang dipraktikkan oleh orang-orang dari keluarga musim gugur adalah air. Biasanya air dapat menaklukkan api, tetapi jika apinya terlalu kuat, air tidak dapat dikendalikan dan hanya akan menguap menjadi ketiadaan. Bagaimana mungkin? Wajah Ji Yunping kaget dan matanya membelalak. Ada begitu banyak ahli di keluarga musim gugur, siapa yang begitu rentan di depan Jericho Lee? Bagaimana kekuatan Tuan Lee bisa seperti yang mereka bayangkan? Wen Tiren tertawa. Ji Yunping menelan ludahnya. Dia memang melihatnya dan takut. Semua orang di keluarga musim gugur hancur, yang membuat mereka semua menunjukkan ketakutan mereka. Nak, siapa kamu? Cemoohan di wajah Gan Xiaolian telah hilang, digantikan oleh rasa takut dan kewaspadaan yang kuat. Kamu bisa memanggilku Li Qiankun. Jericho Lee menjawab dengan lemah. Li Qiankun. Pada awalnya, kebanyakan orang merasa bingung. Mereka tidak bereaksi. Namun ketika mereka hendak tersenyum, tiba-tiba pupil mereka mengecil. Mereka terkejut dan kehilangan suara. Apakah kamu Li Qiankun yang membunuh keluarga Gong dan menduduki peringkat pertama dalam daftar Disa? Seluruh penonton gempar. Apa? Apakah dia Li Qiankun? Li Qiankun, siapa yang keluar dari dunia untuk menjadi orang nomor 1 dalam daftar? Kis dia baru berusia 25 tahun, bukan? Begitu mudanya Disa nomor 1. Semua orang yang tidak terlalu memikirkan Jericho Lee merasa ketakutan. Beberapa bulan lalu, sebuah peristiwa besar terjadi di dunia pencak silat. Itulah keluarga Gong, salah satu dari 10 keluarga Laos. Mereka dibunuh, dan semua ahli dibunuh. Tuan yang menghancurkan keluarga Gong adalah Li Qiankun. Setelah itu, Li Qiankun menduduki peringkat teratas dalam daftar, dan bahkan dewa bela diri yang terkenal pun ditekan. Untuk sesaat, dunia seni bela diri sedang gempar, dan banyak orang berspekulasi tentang identitas Li Qiankun. Sekarang tidak ada yang percaya bahwa Li Qiankun berdiri di depannya. Disa peringkat pertama, masih sangat muda, ada keinginan kuat untuk membelah hati dan kantong empedu. Orang lain juga mengetahui hal ini, yaitu Jericho Lee terlihat terlalu muda. Di usia seperti itu, Disa adalah yang nomor 1 dalam daftar. Bukankah di masa depan dia akan masuk daftar Tiangang? Berapa banyak orang di daftar Tiangang yang sangat tua? Ketika dia mencapai usia itu, setidaknya dia akan berada di urutan teratas daftar Tiangang. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang berani berpura-pura menjadi pria kejam itu? Tidakkah kamu pikir kamu akan mati cukup cepat? Ada banyak pembicaraan dan ekspresi ngeri. Di saat yang sama, banyak orang mulai meragukan apakah Jericho Lee sedang berbicara omong kosong, karena kebanyakan orang yang masuk dalam daftar Disa adalah orang-orang yang sudah sangat tua. Kecuali Wu Shen yang abnormal, sebagian besar orang seni bela diri hanya bisa menjadi guru spiritual setelah mereka berusia 50 tahun. Menjadi guru spiritual saja tidaklah cukup. Mereka harus mendapatkan guru spiritual tingkat menengah dan tinggi untuk masuk dalam daftar Disa.